Permisi Bapak, silakan masuk. Baik, terima kasih sudah memenuhi panggilan saya. Dalam hal ini saya ingin menginformasikan soal gaji kalian. Jadi ini untuk Anda dan ini untuk nanti gaji untuk bulan ini. Baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Jadi gajian nih, aku mau beli barang mewah aku mau beli baju baru, aku mau beli sepatu baru. Dinda, kamu jangan gitu dong. Kan kamu juga harus mengalokasiin pemasukan kamu itu biar nanti ke depannya kamu nggak menyesal. Ah, kenapa sih? Terserah aku lah, orang uang aku sendiri, terus aja uang kamu sendiri. Ya udah deh, terserah. Itu bukannya Dinda. Dinda, kenapa kamu kelihatan murung gitu? Ini Andre, uang aku tinggal beberapa ratus ribu, padahal kan masih tanggal muda. Cukup nggak ya uangnya sampai akhir bulan nanti? Kok bisa uangmu habis seperti itu? Bukannya kemarin aku udah suruh ngealokasiin pendapatan kamu biar nanti ke depanannya pengeluaran kamu lebih tertata ya? Enggak Andre, aku nggak ngalokasiin dana pendapatan sama pengeluaran aku. Nyesel deh, coba aja waktu itu aku dengerin omongan kamu. Dre. Pak Rabi. Dre, kenapa Adinda kok murung gitu? Nih Pak Raffi, dia nggak ngalokasiin pendapatannya kemarin dengan baik dan benar. Iya Pak, tolong ajarin saya dong Pak, biar saya bisa mengalokasikan dana pendapatan sama pengeluaran saya dan baik dan benar. Biar aku, Andre, Abel, dan Adinda bisa ikut jelasin ke penonton, terutama Gen Z, terkait pengalokasian pendapatan dan uang saku bulanan dengan baik dan benar. Jadi teman-teman, dari total penghasilan yang kita punya setiap bulan, 50% sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan ini adalah hal-hal yang wajib kita penuhi supaya kita bisa beraktivitas dengan lancar. Misalnya seperti membayar kos atau kontrakan, membeli makan dan transportasi, bayar listrik, air, gas, serta kebutuhan lainnya. Oke, misalkan gaji kita adalah sebesar 8 juta per bulan. Nah, 50%-nya itu kita alokasikan untuk kebutuhan, yaitu menjadi 4 juta. Seperti uang makan dan transportasi sebesar 1.500.000, biaya listrik dan air sebesar 400.000, membayar wifi sebesar 300.000, membayar kos atau kontrakan sebesar 1.200.000, kebutuhan rumah tangga lainnya seperti alat mandi dan kebutuhan lainnya sebesar Rp600.000. Ya, bagian 50% ini dipakai untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, bukan keinginan sesaat. Karena jika kebutuhan dasar saja belum terpenuhi, pengeluaran bisa lebih tidak beratur. Karena dari teman-teman saya, yaitu Rafli udah jelasin 50% untuk kebutuhan, 20% untuk investasi, 20% lagi untuk keinginan, dan 10% lagi untuk sosial. Di sini saya akan menjelaskan 20% untuk investasi dan tabungan. Let's go.
Baik teman-teman semua, jadi ada 4 komponen yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu 50% itu untuk kebutuhan yang sudah disampaikan oleh Rafli, 20% keinginan yang sudah disampaikan oleh Adinda, dan 10% sosial yang sudah disampaikan oleh Andre. Sekarang tugas saya adalah untuk menjelaskan 20% untuk dana tabungan dan investasi serta dana darurat dan asuransi. Yuk kita simak bareng-bareng. Baik teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan dana alokasi, dana pemasukan dari pendapatan atau uang saku atau uang gaji dari teman-teman semua. Dimana di sini saya akan mengalokasikan 20% untuk dana investasi, dana tabungan, dana darurat dan dana asuransi. Dimana tadi teman-teman saya, Rafli, Adinda dan Andre sudah menjelaskan 50% untuk kebutuhan, 20% untuk keinginan, dan 10% untuk sosial. Nah sekarang gantian saya yang akan menjelaskan 20% untuk 4 komponen tadi. Itu ada investasi, asuransi, dana darurat, dan juga dana tabungan. Dimana kita misalkan saya punya gaji 8 juta rupiah teman-teman. 8 juta dari 20% atau 20% dari 8 juta itu adalah 1.600.000. Jadi saya bisa alokasikan 1.600.000 itu 500.000 itu digunakan untuk dana darurat teman-teman semua per bulannya. Lalu ada 700.000 untuk dana tabungan teman-teman semua, 200.000 untuk dana investasi, dan terakhir dana asuransi untuk 200.000. Teman-teman semua, tadi saya sudah menjelaskan terkait gimana sih caranya mengatur keuangan 20% dari 8 juta jadi 1.600.000. Seperti yang kalian lihat bisa dilihat Mas Raffi. Nih, dana darurat untuk 1.600.000 adalah 500.000, dana tabungan 700.000, dana investasi 200.000, dan dana asuransi itu bisa 200.000 teman-teman. Nah teman-teman semua, mungkin ini udah basic ya. Asuransi itu bisa asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, mobil dan lain-lainnya. Tetapi di sini saya akan membahas tentang dana investasi teman-teman. Teman-teman semua, kita orang keuangan mungkin yang mungkin teman-teman belum tahu, ini sedikit saya berikan ke teman-teman semua. Kita ada 3 teman-teman terkait investor, sifat moderat, agresif, dan juga konservatif teman-teman. Dimana mungkin teman-teman yang baru berkecimpung di dana investasi dengan budget 200.000, teman-teman bisa ke RDPO, reksadana pasar uang teman-teman. Dimana ini low risk dan low return juga, dimana teman-teman di situ kayak nabung di bank, dimana mungkin kalian per bulan mungkin cuma dapat 1.000 dari bunganya itu. Tapi teman-teman, ketika teman-teman itu punya jiwa yang sangat agresif itu adalah high risk dan high return. Jadi teman-teman semua yang memang gak apa-apa dimasukin aja. Jadi teman-teman semua ketika memang kalian punya dana 200.000 itu kalau kalian misal nih, aku nggak pengen low return, aku nggak pengen RDPU kelamaan, aku pengen punya keuntungan cepat, ya kalian bisa main namanya saham. Nah di saham ini kalian 200.000 bisa beli apa aja sih 200.000 teman-teman. Sebenarnya kita nggak boleh namanya herd behavior itu, atau kita bisa disebut dalam keuangan itu adalah FOMO teman-teman. Karena apa? Karena kembali lagi setiap orang tuh punya fundamental, punya informasi yang berbeda-beda. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Misalnya orang ini beli CDA, kita juga ikut-ikutan karena kita nggak mau kalah beli itu juga. Jadi aku juga pengen nggak bisa pameran ke teman-teman. Jangan kayak gitu teman-teman. Teman-teman juga harus mikirin juga fundamentalnya gimana, teknikalnya gimana, informasinya gimana, agar kalian tidak bisa, agar kalian itu tidak berbehavior bias seperti itu. Nah kembali lagi, kalau misalnya kalian emang nggak mau RDPO, berarti kalian itu termasuk adalah orang yang agresif. Karena apa? Karena kalau kalian menentukan high risk, berarti kalian juga akan mendapatkan high return. Tapi nggak selamanya high return tuh high risk juga teman-teman. Teman-teman semua, jadi kalau dari suku itu dapat apa aja sih di per tanggal sekarang ini teman-teman. Video ini dibuat, kalian bisa beli CTIA teman-teman. Ini nggak harus behavior ya, kalian juga bisa tentuin fundamentalnya, beritanya, apakah saham ini itu cocok buat kalian gitu, atau cocok untuk dibeli bukan untuk kalian. Misal CDS sekarang itu saya lihat itu 1.800 atau 100 slotnya itu bisa 180.000. Kalian bisa beli. Jadi ya ada lagi teman-teman, saya lupa namanya apa ya, PRMS. PRMS itu 1030 apa 150 saya lupa. Itu per 100 slotnya. Jadinya 103. Tapi banyak teman-teman juga mungkin kalian misal nih teman-teman semua, misal kalian dana tabungannya pengen dikurangi 100.000, dialokasiin buat investasi jadi 300.000. Bisa teman-teman, kalian bisa beli blue chip kayak misalnya BSI yang baru kemarin dikasih Pak Bayar
berapa triliun ya, dari 200 triliun itu kalian bisa alokasiin. Tapi ingat teman-teman, dana tabungan, dana darurat itu jangan di bawah 400.000. Karena apa? Karena dana darurat itu kita nggak tahu kalau mau misal amit-amit kecelakaan, sakit atau apapun itu, walaupun udah ke cover sama asuransi, dana darurat ini tetap penting teman-teman. Entah kalian banyak bocor atau mungkin ada sesuatu hal, ini tidak boleh kurang dari 400.000. Nggak boleh kurang dari 400.000. Kalau dana tabungan mungkin 500-600 masih boleh. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk alokasi 20% itu digunakan buat apa teman-teman? Kan 20% itu kan dana investasi kan ada ya, di alokasi 20% itu. Kalau keinginan kan mungkin kan mau beli Nike, mau beli apa kan terserah. Tapi kalau di dana yang saya jelaskan ini ada namanya dana investasi. Uang ini harus bergerak teman-teman. 200.000 ini uang ini harus bergerak. Kalian mau ke RDPU silahkan, kalian mau ke saham silahkan, tapi jangan ke obligasi, karena obligasi itu 1 juta untuk minimalnya. Jadi uang 20% ini yang saya jelaskan ini, 20% ini digunakan untuk menggerakkan uang teman-teman. Dana darurat dan dana tabungan itu bukan menggerakkan, itu hanya jaga-jaga aja. Tapi ini dana investasi ini digerakkan biar pendapatan kalian jadi 8 juta bisa mungkin 9 juta, 10 juta dari dana investasi yang awalnya 200.000, 300.000 seperti itu. Jadi itu teman-teman juga harus ingat bahwasannya memang alokasi 20% itu untuk dana tabungan, investasi, asuransi dan darurat itu benar-benar penting teman-teman. Jangan sampai kalian gajinya nggak digunakan untuk hal seperti ini, karena ini penting banget teman-teman. Kalau misalnya kalian udah nggak ngitungin ini, kalian nggak alokasiin ini, ya susah juga untuk kalian bisa hidup di nantinya. Karena dana tabungan ini bisa buat jangka panjang kalian juga. Misal kalian per bulan dana tabungannya cuma kepake 600.000, 100.000 buat apa? Nah, bisa digunakan untuk saham ataupun mungkin kalian bisa tabung di bank ataupun yang lain. Jadi seperti itu teman-teman, jangan lupa untuk mengalokasikan sebagian gaji kalian untuk kampanye ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai 20% keinginan. Nah, di sini itu artinya adalah 20% dari pendapatan atau gaji yang kita peroleh digunakan untuk sesuatu yang bersifat hiburan atau penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, misalnya nih, gaji teman-teman itu adalah 8 juta. Nah, 20% dari 8 juta itu adalah 1.600.000. Nah, 1.600.000 itu nantilah yang akan digunakan teman-teman untuk memenuhi keinginan dari teman-teman. Misal untuk menonton konser, untuk membeli baju mewah, untuk membeli makan makanan yang enak. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan 10% dari pendapatan kita atau sekitar Rp800.000. Nah, Rp800.000 ini kita akan alokasikan untuk kegiatan yang bersifat sosial. Misalnya untuk kegiatan sedekah, untuk kegiatan zakat, dan yang terakhir yaitu sumbangan. Nah, untuk yang pertama itu ada sedekah. Sedekah sendiri ini bersifat sukarela. Kita dapat memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, dan kita juga dapat mengalokasikannya untuk yayasan sosial, misalnya seperti panti asuhan. Dan selanjutnya yaitu ada zakat. Nah, zakat sendiri ini ada 2 yang wajib dibayarkan oleh umat muslim, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir yaitu ada sumbangan. Sumbangan sendiri ini kita dapat memberikannya kepada organisasi tertentu, misalnya Palang Merah Indonesia, kemudian diberikan untuk korban bencana alam. Nah, jadi gitu nih caranya mengalokasikan dana pendapatan yang baik dan benar, tetapi juga diimbangi dengan konsistensi ya. Jangan mengambil dana alokasi lain untuk kebutuhan yang lain juga. Terima kasih ya semuanya, aku jadi paham dan siap untuk mengalokasikan dana keuangan aku nih. Nah, buat teman-teman terutama Gen Z perlu dicontoh ya agar kalian bisa memanage keuangan kalian dengan baik. See you teman-teman.